Namaku Parjo. Sejak kecil, aku hidup di desa yang tenang kecuali satu tempat. Sebuah rumah besar di ujung sawah yang sudah kosong lebih dari 30 tahun. Tak ada yang berani mendekat. Setiap kali aku melewati rumah itu, bulu kudukku berdiri. Bau kemenyan sering tercium, meski tak pernah terlihat siapapun masuk. Suatu sore, aku melihat asap tipis keluar dari dalam rumah itu. Padahal rumah itu kosong. Aku tidak tahu sejak hari itu hidupku akan berubah selamanya. Rasa penasaranku tak tertahan. Aku mendekat ke pagar rumah itu. Tiba-tiba angin berhenti dan suasana menjadi sunyi total. Lalu aku mendengar suara pelan. Parjo. Aku menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapapun. Saat aku hendak pergi, pintu rumah itu terbuka sendiri, perlahan, mengeluarkan suara berderit panjang. Aku lari pulang, tapi sejak malam itu, aku mulai bermimpi. Berada di dalam rumah, itu berdiri di depan sebuah ruangan gelap, seolah ada sesuatu yang menungguku. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada Mbak Sastro, sesepuh desa. Wajahnya langsung berubah pucat. Jo, rumah itu bukan kosong, katanya pelan. Lalu siapa yang tinggal di sana, Mbah? Bukan siapa, tapi apa? Ia berkata bahwa dulu rumah itu milik seorang kiai sakti yang menguasai ilmu kejawen tingkat tinggi. Setelah beliau wafat, keluarganya menghilang. Namun, satu anaknya tidak pernah benar-benar pergi. Aku mulai merasa ada yang memperhatikanku kemanapun aku pergi. Rasa takut kalah oleh rasa ingin tahu. Suatu malam, aku memberanikan diri masuk ke rumah itu. Di dalam, udara dingin menusuk. Dinding penuh simbol aneh, dan di tengah ruang utama, terdapat sebuah lingkaran bekas ritual. Saat aku melangkah ke dalam lingkaran itu, kepalaku langsung pusing hebat. Tiba-tiba, aku melihat bayangan seorang pria tua berjubah putih berdiri di hadapanku. Kau datang karena dipanggil, katanya. Aku ingin lari, tapi kakiku tak bisa bergerak. Aku terbangun di kamar rumahku. Tubuhku basah oleh keringat. Namun di telapak tanganku terdapat simbol hitam yang tidak pernah ada sebelumnya. Sejak hari itu, aku mulai melihat hal-hal aneh. Bayangan bergerak tanpa tubuh, suara bisikan di telinga, dan perasaan seolah ada sesuatu yang hidup di dalam dadaku. Aku mulai bermimpi menjadi seseorang lain, seorang pria yang berdiri di tengah ritual, dikelilingi murid-murid, memimpin doa yang tidak aku pahami. Aku bukan sedang bermimpi. Aku sedang mengingat sesuatu. Aku kembali menemui Mbah Sastro dan menunjukkan simbol di tanganku. Ia terdiam lama, lalu berkata dengan suara gemetar, Parjo, kau bukan orang biasa. Ia membuka catatan lama dan menunjukkan silsilah keluarga. Dan menunjukkan silsilah keluarga. Aku adalah cicit dari kiai pemilik rumah itu. Ilmu kejawen yang dulu diwariskan ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Ilmu itu tertidur dalam darah keturunannya dalam darahku. Dan kini ia mulai bangkit. Sejak mengetahui kebenaran itu, kekuatan aneh dalam diriku semakin jelas. Aku bisa merasakan kehadiran makhluk gaib, membaca niat buruk orang, bahkan mempengaruhi mimpi seseorang. Namun bersamaan dengan itu, aku juga mulai kehilangan kendali. Emosiku mudah meledak, dan amarahku terasa seperti bukan milikku. Suatu malam, tanpa sadar aku berdiri di depan rumah terbengkalai itu lagi. Dan kali ini, aku masuk
bukan sebagai tamu, tapi seperti pulang ke rumah. Di dalam rumah itu, aku bertemu sosok yang sama, seperti di penglihatanku kiai tua berjubah putih. Aku adalah penjaga ilmu ini, katanya. Dan kau pewarisnya. Ia menjelaskan bahwa ilmu kejawen yang diwariskan bukan sekadar ilmu perlindungan, tetapi juga ilmu pengikat makhluk halus, penguasa alam halus. Ilmu ini ditinggalkan karena terlalu berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Dan sekarang, aku harus memilih. Menolak warisan ini atau menerimanya dan menjadi penjaga keseimbangan. Ilmu itu mulai mengambil alih tubuhku. Aku merasakan kekuatan luar biasa, tapi juga rasa dingin di hatiku. Aku melihat masa depan. Jika aku menolak, makhluk-makhluk yang terikat akan bebas. Jika aku menerima, aku akan kehilangan kehidupan normal sebagai manusia. Aku menangis sendirian di dalam rumah itu. Namun aku sadar satu hal, jika bukan aku yang menanggungnya, orang-orang tak bersalah yang akan menjadi korban. Aku memilih menerima warisan itu. Sejak malam itu, rumah itu tidak lagi kosong. Aku tinggal di sana not sebagai penghuni biasa, tetapi sebagai penjaga ilmu kejawen yang paling ditakuti. Desa menjadi tenang. Gangguan gaib berhenti. Orang-orang tidak lagi melihat bayangan di sawah. Tidak lagi mendengar tangisan di malam hari. Namun mereka juga mulai menghindari rumah itu dan aku. Aku masih Parjo, tapi aku juga sesuatu yang lain. Aku bukan manusia biasa lagi. Dan selama darah ini mengalir, aku akan menjaga keseimbangan meski harus hidup sendirian di antara dua dunia. Namaku Parjo. Sejak aku menerima warisan ilmu kejawen itu, rumah tua di ujung desa tidak pernah lagi sepi. Bukan karena manusia, tapi karena sesuatu yang lain. Malam-malamku kini dipenuhi bisikan. Bukan ancaman, tapi permohonan. Makhluk-makhluk yang dulu terikat, kini tahu bahwa penjaganya telah kembali. Aku tidak lagi takut. Yang kutakuti justru adalah diriku sendiri. Karena setiap kali aku menggunakan ilmu itu, aku merasa semakin jauh dari manusia. Suatu malam, seorang pria dari desa sebelah datang dengan wajah pucat dan mata kosong. Mas Parjo, anak saya kerasukan. Tidak ada dukun yang sanggup menolong. Saat aku menyentuh anak itu, tubuhnya bergetar hebat. Di dalamnya, aku merasakan kekuatan yang bukan berasal dari jin biasa. Makhluk itu berbicara melalui mulut anak itu. Kau bukan penjaga kami, kau adalah ancaman. Aku tersentak. Untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa tidak semua makhluk harus tunduk pada ilmu yang kupikul. Aku kembali membuka kitab warisan leluhur. Di dalamnya tertulis tentang ilmu penunduk, ilmu yang bahkan dilarang digunakan oleh para kiai dahulu. Ilmu ini tidak sekadar mengusir makhluk halus, tapi memaksa mereka tunduk selamanya. Namun ada peringatan besar. Siapa yang menggunakan ilmu ini akan kehilangan sebagian jiwanya. Aku ragu. Namun jika aku tidak melakukannya, banyak nyawa yang akan terancam. Aku akhirnya menggunakan ilmu itu. Anak itu selamat. Makhluk halus itu menghilang, terkunci di alam yang tidak bisa kembali. Namun sejak malam itu, aku mulai kehilangan sesuatu. Aku tidak lagi bisa menangis.
tidak lagi merasakan hangatnya doa. Bahkan aroma tanah dan hujan terasa asing bagiku. Aku mulai menyadari. Ilmu ini tidak hanya mengambil kekuatan makhluk halus, tapi juga mengambil bagian dari kemanusiaanku. Suatu malam, aku melihat bayangan di dalam rumah itu. Bukan bayangan leluhur, tapi sosok asing tinggi, berwujud kabut hitam. Ia berkata, ilmu yang kau bawa bukan hanya warisan, tapi juga kunci. Kunci apa? Tanyaku. Kunci untuk membangunkan yang tertidur sejak zaman sebelum manusia. Buku dingin. Aku sadar ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar jin dan manusia. Aku kembali membuka kitab paling tua. Di halaman terakhir, aku menemukan kebenaran yang tidak pernah ingin diketahui oleh leluhurku. Ilmu kejawen tertinggi bukan diciptakan untuk melindungi manusia, melainkan untuk mengurung sesuatu yang jauh lebih gelap dari jin. Dan darah keturunanku adalah segelnya. Dan artinya, aku bukan hanya penjaga desa ini. Aku adalah penjara berjalan. Sejak mengetahui kebenaran itu, tubuhku sering panas seperti terbakar. Kadang aku melihat kilasan dunia yang bukan dunia ini, dunia yang gelap, sunyi, dan dipenuhi jeritan tanpa suara. Makhluk-makhluk halus mulai menjauh dariku. Mereka bukan takut, mereka panik. Karena sesuatu di dalam diriku mulai bangkit. Aku tidak tahu apakah aku masih parjo. Sendiri. Perisen. Aku masih parjo. Pakai. Aku masih parjo. Atau hanya wadah bagi sesuatu yang lebih tua dari kemanusiaan. Bayangan kabut itu kembali muncul. Kau bisa menghentikannya, katanya. Tapi kau harus memilih hidup sebagai manusia atau menjadi segel selamanya. Jika aku tetap hidup sebagai manusia, makhluk itu akan bebas. Jika aku menjadi segel, aku akan kehilangan kehidupanku selamanya. Aku menangis dalam kesunyian rumah itu. Namun, aku tahu, aku tidak berhak memilih hidup jika itu berarti dunia harus menderita. Aku mempersiapkan ritual terakhir di dalam rumah itu. Aku menggambar lingkaran besar dari tanah dan doa. Saat ritual dimulai, seluruh rumah bergetar. Angin berputar. Suara jeritan terdengar dari segala arah. Aku merasakan sesuatu mencoba keluar dari dadaku. Sesuatu yang bukan aku. Dengan sisa kekuatanku, aku berdoa. Jika ini harga yang harus dibayar, aku ikhlas. Aku ikhlas. Tubuhku terasa ringan, lalu kosong. Aku tidak mati, namun aku juga tidak hidup seperti manusia. Aku kini menjadi penjaga sejati bukan hanya rumah itu, tapi keseimbangan antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata. Aku masih melihat desa ini, masih mendengar suara azan, masih merasakan angin malam. Namun tak satupun manusia bisa melihatku lagi. Ku bukan lagi Parjo. Aku adalah penjaga terakhir dari warisan darah yang tidak bisa mati. Dan tugasku belum selesai.